Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, semangat ya. Oke, alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke? Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa. Oke, alhamdulillah berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, Laras, Desi, Wahyu, Dayu, Rahayu, Kurnia, Bagas, Putri, Kinan, Kina, Ajeng. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik. Nah, kita akan mulai pembelajaran PAI hari ini. Kira-kira siapa yang sudah membaca materi PAI tadi malam? Oke, alhamdulillah ya. Harapan ibu juga seperti itu ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran di malam harinya kalian sudah siap dengan membaca materinya terlebih dahulu. Oke? Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, kita akan belajar tentang sejarah Islam. Mengenai apa? Mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, sebelumnya, mungkin di kelas jenjang sebelumnya, kalian sudah belajar pemerintahan Islam. Ketika Rasulullah wafat, maka kepemerintahan Islam digantikan oleh siapa? Iya betul, oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin, maka pemerintahan Islam ini digantikan oleh Daulah Umayyah atau Bani Umayyah yang mana mengalami 2 periode. Nah, nanti akan kita bahas juga bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan Bani Umayyah itu. Oke, sebelumnya akan ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata bahwa agama Islam dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Oke, selanjutnya akan ibu bahas mengenai materi hari ini, yaitu tadi ibu sampaikan bahwa Daulah Umayyah itu mengalami 2 periode. Yang pertama adalah Daulah Umayyah yang satu atau yang menjadi pusat pemerintahannya ada di Damaskus dengan periode 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan 14 khalifah yang menjabat. Kemudian yang kedua, Daulah Umayyah dengan pusat pemerintahan ada di Andalusia atau yang kita kenal sekarang adalah Spanyol dengan periode pemerintahan 756 Masehi sampai dengan 1031 Masehi dengan ada 16 khalifah yang menjabat. Oke, lanjut sekarang adalah Daulah Umayyah di Damaskus. Kami disampaikan yaitu bahwasanya Daulah Umayyah di Damaskus ini berdiri selama 90 tahun. Yaitu pada tahun berapa tadi? Ya, 661 Masehi sampai dengan 751 Masehi dengan pendirinya bernama
Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah yang sekaligus menjadi khalifah pertama pada masa itu. Nah, masa keemasannya pada Daulah Umayyah satu ini terjadi pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini, yaitu meliputi ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang mana proses pembukaan hadis juga terjadi pada masa ini, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sejak saat itu hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian yang kedua ada sejarah dan geografi. Kemudian ada ilmu pengetahuan dan bidang bahasa, ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa. Kemudian yang keempat ada bidang ilmu filsafat. Lantas apakah hanya ilmu pengetahuan saja Bu yang mengalami perkembangan? Tentu tidak, ada kemajuan di bidang lain. Oke? Kemajuan di bidang lain, salah satunya diantaranya adalah perluasan wilayah yang pada masa kepemerintahannya Al-Walid bin Abdul Malik dari wilayah Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya. Kemudian perluasan wilayah juga terjadi pada masa kepemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Kemudian Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan juga berperan dalam mendirikan pos-pos di sepanjang jalan dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda serta lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan, serta juga menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak uang ketika itu. Nah, kemudian ada juga Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yang mana beliau berperan dalam meningkatkan pembangunan, diantaranya pembangunan panti-panti untuk orang cacat, dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap. Oke, selanjutnya adalah akan kita bahas mengenai Daulah Umayyah yang kedua, yaitu di pusat pemerintahannya ada di Andalusia, yang mana periode pemerintahan Daulah Umayyah ini terjadi pada tahun 756 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Nah, sebelumnya kekuasaan Bani Umayyah satu ini sudah berakhir pada tahun 751 Masehi dan pemerintahannya berganti ke Bani Abbasiyah. Namun pada tahun 755 Masehi ada satu penerusnya Bani Umayyah yang lolos dari pasukannya Abbasiyah, sehingga ia berhasil memasuki wilayah Andalusia ataupun Spanyol, yaitu bernama Abdurrahman Ad-Dahil. Kemudian ia mendirikan pemerintahan sendiri di sana dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya ketika ia masuk di Spanyol ini ternyata Bani Umayyah ataupun umat Islam di sana itu masih setia dengan pemerintahannya Bani Umayyah. Oke, selanjutnya tadi dijelaskan ada kata-kata negara Cordoba. Kira-kira siapa yang sudah mendengar negara Cordoba itu di mana? Oke, ya, jelas ya, di Spanyol ataupun di Andalusia. Nah, kalau kalian sudah pernah mendengar tentang Universitas Cordoba, ya tentu tidak asing ya, ataupun sedikit banyak dari kalian sudah pernah mendengar tentu. Nah, akan Ibu jelaskan bagaimana sih keterkaitan Universitas Cordoba ini tadi dengan Bani Umayyah II ini. Oke, akan kita bahas ya. Nah, jadi Cordoba itu menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pesatnya pada masa pemerintahannya Amir yang ke-8, yaitu atau pada masa Khalifahan yang ke-8, yaitu Abdurrahman bin Nasir, dan Amir yang ke-9 atau Khalifah yang ke-9 adalah Hakam Al-Muntasir. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ini ditandai dengan adanya Universitas Cordoba itu tadi. Nah,
Uniknya lagi, Universitas Cordoba ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Masya Allah, luar biasa. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada apapun yang ada di Bani Umayyah II ini. Yang pertama adalah ilmu kimia, yang kedua ilmu kedokteran, kemudian yang ketiga ada sejarah, dan yang keempat ada bahasa dan sastra. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan kebudayaan. Yang pertama ada arsitektur, kemudian yang kedua ada organisasi militer, yang ketiga ada perdagangan, dan yang keempat ada kerajinan. Baik, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Oke, jika belum ada, maka Ibu akan memberikan feedback ke kalian, ataupun feedback pembelajaran hari ini adalah Ibu akan memberikan pertanyaan ke kalian. Silahkan nanti kalian cari jawabannya, ataupun silahkan kalian diskusikan. Yang pertama, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah yang kedua, ya kan? Nah, silahkan kalian cari siapa saja tokohnya dan cari karya-karyanya apa saja. Begitu. Kemudian yang kedua, silahkan jabarkan kembali mengenai pertumbuhan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah yang kedua, dan kalian boleh mencari atau referensi sebanyak-banyaknya ke perpustakaan dan boleh berdiskusi dengan teman. Begitu. Baik, jika belum ada pertanyaan lagi ataupun belum ada pertanyaan, Ibu akan cukupkan penjelasan Ibu hari ini. Dan selamat belajar, semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.